Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah berikan nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat selalu belajar mengajar ilmunya. Dan kedua, tentunya kita bersalawat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita semua ilmu yang kita ketahui sekarang melalui perantaraan beliau ya. Jadi semua ilmu berasal dari Allah, diperkenalkan oleh Rasulullah dan sampai kepada kita sehingga kita bisa menjadi insan yang beradab dan insan yang selalu beriman kepada Allah SWT. Hari ini kita akan membahas masuk ke sesi keempat ya, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah semuanya yang telah hadir. Semoga semuanya selalu sehat dan walafiat terlindungi Allah SWT. Hari ini kita masuk ke yang aspek yang mungkin cukup ringan ya. Ini ada keselamatan aspek manajemen ya, aspek manajemen ya maksudnya ini ya. Aspek manajemen dan sumber daya insan ya. Ya. Ini seolah mudah tapi dalam prakteknya ini yang paling menentukan dan paling susah sebenarnya. Nah, kita masuk ke dalam ini ya. Dalam surat Taubah ayat 105 disebutkan, "Wa qul ya'malu wasallallahu alaikum rasuluh wal mu'minun wasataduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'lamun." Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya seorang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kerjaan. Ayat ini menarik ya. Jadi kita disuruh bekerja, apapun jabatan kita mau berbisnis, mau bekerja sebagai karyawan, itu kita harus melihat bahwa sesungguhnya setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Rasulnya. Ya. Maka dan orang-orang beriman akan melihat itu. Ya. Maka ketika kita sudah bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, maka semua itu akan kembalikan kepada kita sebagai manusia dalam bentuk nikmat. Ya. Kan dalam bentuk azab ya. Kalau seandainya usaha kita itu dilakukan dengan yang jalan yang nggak baik, maka yang datang adalah azab. Tapi kita lakukan adalah hal yang baik dan kita bersabar dengan setiap kesulitannya, maka insya Allah yang datang adalah nikmat. Karena fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah kemudahan pasti ada setelah ada kesusahan pasti ada kemudahannya. Dan tentunya dalam ayat lain disebutkan ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya manusia itu nggak punya apa-apa kecuali apa yang telah dia usahakan. Kita masuk ke definisi ya. Saya akan menyampaikan sangat singkat, padat, tapi insya Allah cukup menjelaskan apa yang kita pelajari hari ini. Menjelaskan sumber daya insani, saya membiasakan kalimat insani ya. Jadi bukan sumber daya manusia ya. Insan itu adalah bentuk singular daripada manusia dalam bahasa Arab. Jadi insan itu kalau kita artikan setelah bahasa adalah manusia, makhluk yang selalu salah dan lupa. Nah ini makanya perlu saya cantumkan di sini kenapa dia insan ya. Jadi manusia itu pasti dia pernah salah, pasti pernah lupa. Jadi nggak ada yang sempurna gitu kan. Pasti ada human error dalam seperti ini. Makanya karena kita tahu ada human error, maka perlu namanya manajemen. Ada namanya pengaturan, ya. Ada namanya organisasi agar sifat error itu bisa diminimalkan. Ya. Adalah suatu ilmu atau seni ya. Jadi lebih pada seni yang merencanakan dan mengatur sumber daya sesuai dengan syariah Islam ya. Yang dapat bekerjasama secara optimal untuk tujuan yang optimal ya. Jadi intinya adalah kerjasama antara manusia. Manusia ini beda-beda ya. Ada orang yang suka ini, yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Itu bagaimana kerjasama itu. Ada yang suka traveling, ada yang sukanya di rumah aja. Ada yang suka ngitung, ada yang sukanya cuma narasi. Nah itu harus semua kelebihan dan kekurangan itu harus dimaksimalkan ya. Dalam perusahaan lo bisa melihat itu. Ya. Nah konsep dasarnya adalah karyawan manusia dalam satu organisasi, nggak cuma karyawan ya, pengusaha pun dalam satu perusahaan ketika dia bekerja sama, berpartner bisnis, itu dia akan menghadapi perasaan bukan pesaing bisnisnya, perasaan partner bisnisnya, pikiran mereka, latar belakang mereka, yang punya kelebihan ya, dan pastinya punya perbedaan ya. Jadi beda sama mesin, kalau mesin semua bisa disamakan, tapi manusia ini berbeda ya, sangat berbeda. Makanya butuh seni ya, karena perbedaan itulah makanya ini dibutuhkan seni dalam memimpin seperti itu. Nah ini komponen ya, komponen sumber daya insan. Jadi manusia itu ada 4 komponennya. Pertama adalah hati. Ini yang harus kita kalau kita punya partner bisnis, punya karyawan, 4 hal ini harus kita jaga ya. Pertama hati mereka ya. Bagaimana mereka nyaman sama kita nih? Kita perlu mendapat keselamatan agama dengan senantiasa dari tercela.
Jadi kalau kita punya partner bisnis, sekali-sekali deh kita ajakin untuk ke pengajian. Atau kalau kita yang punya perusahaan, minimal seminggu sekali kita isi dengan pengajian. Ya, seperti itu. Soalnya jiwa. Jiwa itu memerlukan kondisi lingkungan yang kondusif. Jadi kalau dia merasa dizolimi, dia pasti nggak enak, nggak nyaman tuh kerja sama kita. Atau kita merasa pernah dibohongi gitu kan, pasti nggak nyaman. Seperti itu. Itu perlu ya. Ini perlu ukhuwah Islamiyah di sini. Kita harus tahu ini adalah persaudaraan Islam dan keadilan. Harus adil dalam reward dan punishment. Ini penting ya. Kebanyakan yang terjadi di dunia sekarang ini ya, nggak semuanya mungkin juga. Ya banyak yang terjadi di Indonesia adalah adanya sistem reward, hadiah, punishment, yang hukuman yang tidak seimbang ya. Ada orang yang baru masuk tiba-tiba langsung menjabat jabatan yang tinggi. Ada orang yang sudah bekerja keras puluhan tahun, ternyata rewardnya nggak seberapa. Artinya itu ada sisi keadilan yang apa ya? Sisi keadilan yang terzolimi di situ. Nah itu kalau itu salah, mungkin bukan kita yang mengalami ya, mungkin teman kita yang mengalami itu pasti, tapi kita pasti akan nggak nyaman dengan itu. Apalagi teman kita, apalagi kalau kita sendiri yang mengalami, pasti kita akan nggak merasa nyaman berada di usaha tersebut atau di bisnis tersebut. Soalnya akal ini penting ya. Manusia itu punya kecenderungan masing-masing. Ada yang suka saya sampaikan tadi, ada yang suka traveling, ada yang suka berhitung, ada yang suka menulis narasi gitu ya. Ada yang suka komunikatif. Nah, kalau kelebihan seseorang ini nggak bisa ditempatkan pada posisinya, dia akan cenderung nggak betah karena dia merasa potensinya nggak bisa maksimal disalurkan gitu. Maka kalau seandainya dia merasa potensinya itu nggak maksimal, maka dia biasanya akan keluar, mencari tempat lain di mana dia bisa mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Seperti itu. Ini penting ya untuk bagi seorang manajer untuk melihat apa sih sebenarnya kelebihan karyawan ini. Terus bisa mungkin di awal ketika awal pertama wawancara nggak kelihatan ya, tapi ketika sudah bekerja lama-lama akan terlihat itu selama setahun. Oh ternyata dia lebih capable di bidang ini ya, bidang misalnya dia lebih pintar nulis daripada di berhitung, walaupun dia sarjana akuntansi ya, tapi dia lebih suka ngomong gitu ya. Kan dia lebih cocok di bagian public relation seperti itu ya contohnya. Atau seandainya dia bagiannya dia sarjana ekonomi, tapi hobinya ngotak-ngatik komputer gitu. Nah, berarti dia mungkin lebih cepatnya di ini ya, di bagian yang IT yang sesuai dengan bidangnya. Soalnya ada juga raga. Raga itu nih penting ya. Kesehatan karyawan, kesehatan kita tuh harus dijaga. Dan itu kalau seandainya sebuah perusahaan perhatikan kesehatan raga karyawannya, itu akan menambah nilai plus, menambah tingkat kebetahan karyawan di perusahaan ya. Contohnya, cara kita duduk nih. Ini ada metodenya tersendiri. Beberapa perusahaan tuh ada udah membuat sistem duduk kursi yang nyaman untuk diduduki dan sudah bahasanya itu ergonomis secara tata letaknya. Nah, itu penting kita sampaikan. Terus ada juga misalnya kalau di tempat saya itu ada namanya Jumat Sehat misalnya. Jadi tiap hari Jumat tuh makanan itu lain ya, agak sehat, ada susunya, ada buah-buahannya segala macam. Sehingga itu kita masih perhatikan. Itu masih diperhatikan. Tiap hari Rabu ada olahraga bareng gitu. Itu penting ya. Itu penting. Hal-hal yang simple seperti itulah yang membuat kita betah, nyaman dan tetap continue ya. Dan ide-ide tetap bisa keluar gitu. Jadi kalau kita tegang terus di perusahaan sibuknya keuntungan aja gitu kan, itu nggak imbang ya, antara jiwa raganya itu nggak imbang ya. Kan bukankah dalam pepatah orang Arab, orang Barat disebutkan mensana in corpore sano ya. Jadi akal yang sehat ada dalam jiwa, dalam raga yang sehat. Jadi kalau raganya sakit, nah dia susah untuk mengeluarkan ide-ide yang baik seperti itu. Atau ide-ide yang inovatif. Nah, kita kembali ke Islam. Ini tadi juga Islam ya. Jadi dalam Islam ada salah satu dalam bukunya Syafi'i Antonio saya kutip ada alat ukur untuk mengukur kinerja karyawan secara Islami ya. Pertama dari sidik, amanah, tablik dan fatwa. Nah, sidik apa itu? Jujur ya, jujur. Baik secara eksternal dengan orang luar ya, misalnya dia punya pergaulan dengan keluarga, dengan klien, dengan dengan kolega, itu bisa kenal lah ya, apakah dia jujur sama mereka gitu, dengan orang tuanya, apalagi dengan orang tua ya. Mungkin dia jujur sama atasannya tapi nggak jujur sama orang tuanya. Itu bisa jadi poin minus ya. Perilaku internal otomatis perilaku sesama karyawan ya, sesama karyawan, staff dan atasan. Kalau amanah itu bisa kita cek dari on time nggak dia sih, kalau kita janjian sama dia. Amanah nggak sih, nggak hianat apa dia nggak hianat itu maksudnya dia nggak membocorkan rahasia perusahaan kepada orang lain sesuai dengan SOP. SOP itu misalnya dia punya job description A gitu kan, dia kerjakan itu ya.
baik dari segi waktu, targetnya, maupun kinerja. Kalau tablik berarti komunikasi ya, komunikasi eksternal, dia ngomong bagaimana cara dia berbicara dengan orang, apakah bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Atau komunikasi internal, bagaimana dia mengkoordinasikan kepentingan antara lembaga. Misalnya pemasaran, bilang sama bagian pemasaran, ngomong sama bagian produksi, ini siapkan dong, target bulan depannya kita akan ada permintaan sebanyak 1.200. Coba bagian produksi siapkan nih bagaimana mekanismenya. Itu yang penting ya. Jadi antara bagian kalau saatnya tidak ada koordinasi yang baik, itu bisa-bisa jadi ini ya, jadi terlambat. Bagian pemasaran ketika dia menyampaikan forecasting demand untuk bulan depan tuh nggak boleh mendadak ya, mendadak. Harus beberapa pekan sebelumnya karena dia harus mengerti bagian produksi butuh waktu untuk menyiapkan itu. Nah, itu penting ya. Jadi nggak asal itu ya. Jadi tiap bagian harus memperhatikan bagaimana pola pekerjaan dari bagian lainnya. Sama dengan bagian misalnya bagian rekrutmen misalnya SDM misalnya, dia harus tahu kebutuhan bagian produksi apa. Oh di bagian produksinya ada karyawan yang sedang hamil, cuti 3 bulan. Insya Allah di tahun ini ada 3 karyawan yang akan cuti karena hamil gitu. Itu harus dipikirkan bagaimana siapa yang mengganti shiftnya gitu kan. Terus dipikirkan dari bagian SDM. Kalau hamil kan bisa diukur ya. Dari awal tahun misalnya dia diprediksi akan hamil 6 bulan lagi. Berarti udah diwanti-wanti. 6 bulan ini kita sudah siapkan tenaga magang kayak tenaga apa untuk mengganti posisi mereka. Kalau short time paling bagus sih magang sih bisa ya. Kalau short time. Cuman kita tetap ada biaya pelatihannya. Soalnya untuk Fatona otomatis ya bagaimana dia kecerdasannya ya. Dia melakukan inovasi dan ide, menyampaikan ide tersebut ya. Banyak orang Fatona yang bagus tapi tabliknya nggak bagus. Idenya bagus, keren, tapi dia cara tabliknya tuh sombong. Ya. Itu juga nggak bagus. Jadi ini harus balance antara semuanya. Prestasi juga prestasi dari kerjanya. Misalnya kalau seorang direktur dia bagaimana bisa kebijakannya itu ternyata bisa berdampak kepada keuntungan perusahaan. Bagian produksi bagaimana dia bisa kapasitas produksinya itu sesuai dengan target. Marketing bagaimana dia memasarkannya sesuai dengan target perusahaan dan segala macamnya. Dan SDM targetnya tentu kalau SDM itu bagaimana karyawan itu nyaman di perusahaan. Ini di situ ya. Kalau SDM itu bagaimana dia membuat karyawan nyaman. Itu aja sih. Ya. Tidak ada keluhan dari karyawan, baik dari sisi gaji, sisi kerja ya, load kerja ya, beban kerjanya segala macam itu nggak ada keluhan dari karyawan. Selanjutnya ini perbedaan ya. Perbedaan apa sih bagaimana sih pola manajemen SDM di Islam tradisional dan Barat ya. Jadi kalau dalam Islam pastinya pekerjaan itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua bekerja memperoleh pahala. Yang ketiga bekerja secara profesional ya, yang sesuai dengan syariat Islam. Beda dengan itu ya, dengan ini. Kalau kebijakannya membuat karyawan dihargai dan berguna dalam konteks hablum minan nas. Menciptakan lingkungan yang islami, jadi kita biasakan di setiap bagian tuh ada melotalnya gitu ya. Bagus ya. Nggak ada yang ngerokok gitu ya. Jadi orang merasa benar islami gitu ya. Ada yang baca ada baca Quran gitu kan. Dan setiap kali azan kita sholat 5 waktu gitu kan. Rapat yang ditunda kalau azan seperti itu. Itu penting ya. Hal-hal simpel seperti itu akan membuat suasana itu islami ya. Ya. Bank syariah itu ada beberapa bank yang tidak ketika azan dia terbuka gitu kan. Itu nggak terasa nuansa islaminya. Cuma ada beberapa bank syariah yang ketika azan dia buka. Dia nggak buka, tutup gitu kan. Dengan alasan dia sholat gitu. Itu kan mendapatkan respect juga ya dari kalangan konsumen ya. Dan dia selalu menyetel melotal setiap kali masuk ya. Bukan musik atau TV yang biasa kayak TV berita gitu ya. Enggak. Dia lebih cenderung dia mengisi melotal atau pengajian dari ustaz-ustaz dalam atau luar negeri. Itu lebih terasa nuansa keislaman. Nah, harapannya tentu bekerja secara profesional, terlihat bekerja jujur untuk gapai ridho Allah ya. Jadi kalau kita bekerja, baik pengusaha, pemilik perusahaan, karyawan, semuanya bekerja untuk mendapat ridho Allah. Itu harus diingat baik-baik. Jadi emang kita bekerja semuanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai cuman klise ya. Itu perlu pemahaman yang lama itu ya. Pemahaman lama dan harus dipraktekkan. Ridho itu kita ridho. Ketika kita rugi kita harus ridho. Ketika kita untung kita harus ingat juga kita ridho nih. Kalau kita ridho mencari ridho Allah saat kita untung kita akan ingat kepada sedekah. Akan ingat untuk berbagi dengan sama. Akan ingat bagaimana kita berbagi kebahagiaan dengan karyawan kita. Itu penting. Biasanya orang kalau udah untung nggak ingat sama siapa-siapa, nggak ingat sama siapa-siapa nih. Nah, itu nggak bisa.
Dalam Islam kita memperhatikan semua itu. Nah, ini etos kerja Islam. Kerja Islam itu harus pastikan ya, setiap kita bekerja, pekerjaan kita itu baik dan bermanfaat. Baik dan bermanfaat. Jangan sampai ada pekerjaan yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Ya. Yang kedua adalah ya, yang kedua adalah itkon. Itkon itu yang kemarin yang saya sebutkan. Itkon itu adalah perfectness. Jadi sesempurna mungkin ya, perfeksionis ya. Jadi bukan perfeksionis itu orangnya ya. Jadi bagaimana kita menyempurnakan pekerjaan itu sesempurna mungkin. Enggak ada delay ya. Kalau ingat kalimat Umar bin Khattab itu pernah berkata yang menjadi selalu patah Arab, ijhad wala taksal wala taqghafan fada betul uqbali ma yatakasal. Atau dalam bukunya Muqaddimah itu disebutkan juga saya lupa reaksi bahasa Arabnya. Yang saya ingat itu adalah saya tidak mengetahui bagaimana seorang itu bisa menunda pekerjaan yang seharusnya dia bisa kerjakan hari ini tapi dia tunda besok. Itu nggak bagus ya. Jadi para sahabat, para tabi'in itu nggak pernah menunda pekerjaannya selama pekerjaan itu dia bisa kerjakan hari ini. Jadi bisa kerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan tunda besok. Karena besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi besok kita sakit, entah keluarga kita sakit, entah ban motor kita pecah lah. Jadi semakin tertunda itu kalau seandainya kita menunda-nunda seperti itu ya. Apalagi menunda membayar hutang ya, itu enggak, sangat berdosa itu ya. Dosanya harian itu ya. Store dosanya harian itu enggak bagus. Soalnya al-ihsan, melakukan yang terbaik dan lebih baik lain. Jadi al-ihsan itu continuous improvement ya. Jadi terus berbuat baik ya. Jadi enggak berhenti. Jadi kalau dalam definisi Islam itu kan anta'unullah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kalian beribadah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah, atau kalau kalian nggak bisa melihat Allah seakan Allah melihat kita seperti itu ya. Jadi selalu merasa diawasi. Nah, selalu merasa diawasi ketika bekerja. Kalau seandainya nggak ada atasan tapi kita diawasi oleh Allah, kita harus merasa seperti itu ya. Harus merasa seperti itu. Otomatis kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita nggak akan memanfaatkan fasilitas kantor untuk keuntungan pribadi karena kita tahu itu bukan hak kita. Selanjutnya mujahadah. Ini juga penting ya, termasuk kanibalisme. Jadi gini, ada kemarin tuh saya ikut webinar, jadi ingat ya, ada ikut webinar, dia tuh punya cerita, narasumbernya itu dia punya banyak usaha. Dia punya banyak usaha, cuman dia juga berprofesi sebagai financial planner ya, perencana keuangan sekaligus pengusaha, sekaligus penyuluh wirausaha di UMKM. Dia banyak bercerita, banyak kasus klien dia itu yang usahanya gagal, itu gara-gara terjadi kanibalisme antar usahanya. Contohnya gimana? Usaha satu ini belum stabil, dia udah bikin usaha baru. Dan ketika bikin usaha baru, dia mengambil keuntungan dari perusahaan sebelumnya untuk perusahaan setelahnya. Gitu ya. Tanpa dihitung sebagai hutang gitu ya. Jadi kalau dalam akuntansi kan ada hutang gitu. Jadi dia harus dihutang. Dia walaupun tuh perusahaannya sama-sama punya kita dua-duanya, katakanlah perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan B ini sudah A-nya sudah ada untungnya, sedangkan perusahaan B sudah belum ada untungnya. Ketika perusahaan B pengen minjem uang dari perusahaan A itu harus ditulis ya. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ya, wa tadayan tumidainin faktubuh. Kalau kalian berhutang, maka tulislah. Walaupun itu berhutang dengan sesama perusahaannya sendiri ya, punya dia sendiri, harus dihitung. Kalau enggak, secara enggak langsung, dia akan mengkanibal perusahaan A ini. Karena setiap kali untung, perusahaan A, untungnya dialihkan untuk membiayai operasional perusahaan B. Itu enggak bagus. Kita harus berani disiplin terhadap keuangan kita. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya mujahadah. Mujahadah tentunya kerja keras dan maksimal ya. Nah, bisa dilihat surat Qur'annya. Yang terakhir adalah ta'awun dan tanafus. Ya, ta'awun itu adalah berlomba-lomba, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ya. Ta'awun yang benar adalah ta'awun ala birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Jadi kalau ada orang mau sholat di masjid nggak punya sejadah, kita sediakan sejadah. Apalagi kalau kita bosnya ya, itu pahalanya gede banget tuh. Setiap kalian mau sholat, kita sediakan sejadah semuanya bagi karyawan. Itu pahalanya gede banget. Jadi setiap kali kalian kita sholat, kita dapat pahalanya ya. Atau ada kalian yang nggak punya sarung, kita beliin sarung, itu segala macam ya. Berlomba-lomba kamu dalam sekalian dalam kebaikan ya. Terus khairat. Kebaikan yang lain apa? Bagaimana kita bisa menguntungkan perusahaan.
bagaimana kita bisa maksimal potensi kita untuk undang perusahaan. Tentunya tanpa menjegal kawan lah, menjegal kawan ya. Kita pengen naik jabatan dengan cara menjegal kawan itu nggak baik ya. Ya jabatan boleh percaya jabatan ya, tapi itu bukan menjadi tujuan ya. Bukan menjadi tujuan. Kalau jabatan sudah menjadi tujuan tanpa ada ridho Allah di situ, otomatis akan ada dalam proses perjalanannya akan ada sesuatu yang zolim yang kita lakukan. Itu nggak baik. Ya, kita kembali ke lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah analisis apa sih yang dianalisis dalam sumber daya insan. Kita masih ngomongin sumber daya insan ya. Pertama adalah rekrutmen. Jadi kalau kita mau punya usaha nih, dalam menganalisis kelayakan usaha kita dalam aspek SDM-nya, kita harus lihat nih rekrutmennya seperti apa. Rekrutmen ini banyak ya, karyawan bisa, partners bisnis juga bisa. Terus misalnya reseller juga bisa. Terus kita harus bikin pola rekrutnya seperti apa. Dan harus jelas SOP-nya. Seleksinya juga jelas dan ada internasi nilai perusahaan. Kalau perusahaan kita akan gede, pastikan kita ada internasi nilai perusahaan ya. Misalnya kalau kayak Nokia kan ada connecting people. Ada banyak logo-logo perusahaan tuh ya. Saya kurang banyak melihat sekarang tuh. Ada beberapa perusahaan yang punya nilai-nilai yang harus diterapkan. Jadi kalau kayak perusahaan kayak Win misalnya Win Jaya gitu kan, apa yang dijayakan misalnya kita lihat dari visi misinya apa gitu. Ya, jadi tiap perusahaan yang besar biasanya punya visi misi. Dan visi misi itu harus diejawantahkan ke dalam dalam pribadi karyawannya. Itu penting. Ya. Nah, selanjutnya kalau rekrutmen sudah jelas, terus kompensasi nih, upahnya, gajinya bahasa gampangnya itu ya, gaji. Dan proses jenjang karir kalau asalnya ada ya. Kompensasi itu berapa? Ini harus jelas ya. Mau gimana pun bentuknya, yang penting jelas ya. Mau dia digaji tetap, misalnya dia jaga toko kan. Ini banyak dipraktekkan di toko-toko di Jambi. Dia jaga toko, ada gaji tetapnya tuh. Misalnya gaji tetapnya adalah 700.000. Terus juga ada bonusnya. Bonusnya berapa? Bonusnya setiap kali penjualan misalnya. Kalau seandainya 10% dari tiap penjualan, contoh ya, 10% dari tiap laba penjualan. Artinya makin banyak barang yang dijual di toko itu dia makin banyak bonusnya seperti itu. Itu macam-macam ya, tergantung perusahaannya. Yang penting apapun modelnya, yang penting jelas dan tidak menzolimi. Nanti kita jelaskan di detail ya. Yang ketiga adalah prosedur MONEF. MONEF itu adalah monitoring dan evaluasi. Artinya apa? Bagaimana cara kita memonitor dan evaluasi kinerja karyawan ya. Jadi kalau setelah kita monitor dan kita evaluasi, baru akan ketemu nih. Mau dikasih hukuman kah? Apa dikasih hadiah ya. Namun biasanya yang terjadi adalah dalam prakteknya gaji pokoknya tetap ya. Biasanya yang dikurangi atau ditambah itu hanya tunjangan kinerja ya atau bonus yang dikurangi. Biasanya lebih di zaman sekarang tuh orang biasanya lebih cenderung gitu. Jadi gaji pokok itu tetap. Nah, yang reward dan pasif ini yang dimainkan adalah tunjangan kinerjanya atau bonusnya gitu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah pengembangan sumber daya insan. Nah, untuk rekrutmen keluarnya, ini gampang aja, silakan boleh dibaca sendiri. Boleh dengan menetapkan jumlah karyawan, terus ada yang bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat rekrutmennya, baik melalui iklan di koran atau ada penjadwalannya kapan, terus wawancaranya seperti apa. Nah, itu bisa kalau kita mau tes PNS kan ada tahapan itu, daftar dulu lah di website, terus ada bahan yang diupload. Nah, itu kan ada perencanaan itu, ada bagian rekrutmen yang harus mengorganisasi itu semua. Nah, kita walaupun perusahaan kecil juga harus ada minimal gitu ya, ada sedikit SOP-nya seperti itu. Nah, biasanya setelah diterima itu ada bahasa percobaan, kontrak, OJT itu on job training ya, atau outsource ya. Nah, ini mau bayarnya bayarnya bisa setengah gaji dulu, nanti dibayarkan segala macam. Itu terserah, bisa diatur dengan ini ya, antara karyawan dengan perusahaan. Yang penting disepakati al-muslimuna ala syurutihim. Jadi sesama muslim itu akadnya tergantung syarat-syaratnya ya. Selama tidak melakukan hal yang haram dan selama semuanya saling ridho. Nah, setelah itu baru ada proses internalisasi nilai perusahaan. Mereka harus tahu nih, kalian di perusahaan ini ngapain aja, visi perusahaan ini apa, kedepannya perusahaan ini mau jadi apa. Itu harus disampaikan ke karyawan. Jadi kalau karyawan nggak tahu, ini perusahaan ini bergerak di bidang apa sih, tujuannya 5 tahun yang akan datang ngapain sih, itu harus tahu karyawan kita. Supaya kita nggak kerja sendirian. Karena dalam organisasi kita kan kerjanya bareng ya.
Baru yang kelima adalah membuat perjanjian kerja. Ini akadnya. Akadnya harus jelas, tertulis, ditandatangani, dan dimaterai. Dan punya apa tuh legal ya, punya legal hukum di sini. Pajak kompensasi ya, ini bisa dibayar sendiri. Pertama adalah adil, jelas dan transparan akadnya serta proporsional ya. Jadi proporsional ini maksudnya proporsional dengan beban kerjanya. Jangan sampai beban kerjanya tinggi, jangan sampai beban kerjanya tinggi tapi gajinya tidak seimbang ya, tidak seimbang. Selanjutnya adalah layak. Layak itu adalah memenuhi kebutuhan ya. Artinya artinya apa tuh? Artinya layak itu gajinya itu sesuai dengan UMP. Ya, sesuai dengan UMP minimum provinsi ya, dan sesuai dengan pasar. Artinya dia bisa memenuhi sandang, pangan, dan papannya seperti itu ya. Nah, dalam Islam yang unik, seorang manajer yang baik itu nggak aja mikirin dunianya aja, nggak cuma mikirin sandang, pangan, dan papannya aja, tapi juga mikirin akhiratnya. Kalau saya kita lihatnya dia ini galau segala macam, ternyata dia itu belum punya pasangan, ya carikan pasangan ya, cari pasangan. Nah, itu penting ya, bagaimana kita menstabilkan jiwa. Kalau tadi kita lihat dalam komponen sumber daya insan kan ada namanya faktor jiwa di situ kan. Salah satu kenangan jiwa adalah punya pasangan hidup tuh atau punya anak gitu kan. Nah, makanya biasanya dalam ini banyak perusahaan yang menyediakan insurance ya atau asuransi. Ketika anaknya sakit segala macam itu bagaimana mekanisme asuransinya ya. Terus pikirkan. Nah, ini juga penting ya diketahui. Syarat upah dalam Islam adalah barang yang berharga. Mayoritas adalah uang ya, uang, emas, perak gitu kan, atau yang berguna ya. Jadi barang itu nggak harus uang ya, bisa saja dalam bentuk motor. Misalnya kita bayar, misalnya kemarin tuh ayah saya itu bayar tukang buat bangun rumah itu dia bayar dengan motor, karena pas tukang lihat motor ayah saya bagus kan, dan ayah saya kejual waktu itu nggak, udah mau beli motor baru akhirnya dijual. Maksudnya dijual, diberikan sebagai upah kepada tukang bangunan itu boleh. Tapi bukan manfaat ya, manfaat dari yang ditransaksikan, itu nggak boleh. Misalnya apa ya, misalnya sewa rumah misalnya ya. Misalnya itu kan manfaat ya. Saya upah kamu karena kamu sudah nganter saya, upah kamu adalah kamu boleh pakai motor saya selama 3 hari gitu. Itu malah ini ya, resiko. Resikonya apa? Kalau motor rusak gimana gitu ya. Jadi upah itu nggak boleh manfaat ya. Upah nggak boleh manfaat. Atau karena kamu sudah bantu saya, kamu boleh tinggal di kosan saya selama seminggu gitu kan. Ya. Nah, jadi upah itu bukan dalam bentuk manfaat seperti itu ya. Mending kalau itu bukan diupahkan ya, itu dihibahkan aja maksudnya. Kamu boleh nginep di sini, ya itu sebagai kebajikan seorang tuan rumah kepada tamu aja. Atau kamu boleh minjem motor saya, itu ya kebajikan seorang yang punya motor kepada orang yang nggak punya motor, itu aja sih ya. Jadi bukan sebagai upah itu, bukan sebagai upah. Karena upah dalam itu malah akan cenderung ini ya, ada cenderung ada penambahan. Jadi tidak bisa diukur proporsionalnya. Ada dalil terkait upah. Barang siapa yang beriman seorang maka beritahulah upahnya. Ya, ini harus jelas, tahu dia. Orang Muslim itu sesuai dengan syarat mereka. Ya, syaratnya tadi yang saya sampaikan ya. Berikanlah oleh upahmu orang bayar sebelum keringatnya kering, ini penting. Jadi sebelum keringatnya kering, sebelum akhir bulan itu udah dibayarkan. Atau gini, biasanya kan ada kita gajian tanggal 5. Ternyata tanggal 5 itu hari Minggu. Artinya kita nggak bisa gajian. Pas hari Minggu. Dalam Islam, kalau kita mengacu pada hadis ini, berarti kita harus diundur gajiannya. Berarti antara tanggal 3 atau tanggal 4 sebelum hari Ahad. Jangan tanggal 6-nya, itu nggak benar, itu nggak sesuai dengan Islam. Itu makan diperlambat ya. Artinya keringatnya udah kering bahasanya tuh. Keringatnya sudah kering. Keringatnya sudah kering ya. Itu nggak boleh. Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana biasanya berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Ini sudah saya sampaikan yang tadi ya. Lalunya kapan upah dibayarkan? Selesai bekerja, mengalirnya manfaat jika ijaroh. Jadi kalau ini dia minjam barang, kita udah merasakan manfaatnya, saat itulah kita bayar. Ya, kita udah nyewa kos, ya kan, kita udah merasakan manfaat tinggal di kos selama sebulan, nah kita harus bayar itu ya. Mempercepat yang sebagian dan melakukan yang sebagian lagi sesuai dengan sebagian topik. Ini saya sampaikan tadi ya. Ada yang kapan dipercepat, kapan diperlambat. Nah, model pengupahan dapat beragam namun tetap dalam koridor saya di atas.
Nah, yang ketiga itu adalah monitoring dan evaluasi. Ini beberapa Monef ya. Ini contoh dari satu perusahaan yang pernah saya analisa. Ini perusahaan ini BUMN kalau nggak salah ya. Ya, perusahaan salah BUMN. HRM itu Human Resource Management ya. Ini terkait absen misalnya. Ini tiap hari nih analisanya. Jadi ada absen 3 hari kejadian aulan, terus direkap data kehadirannya, terus dikoreksi dia dinas luarnya berapa kali, izin sakit berapa kali, itu kan. Terus di informasikan kepada bagian pegawai ini bagian kepegawaian ya, manajer apa tuh bagian penggajiannya ya. Nanti ada kalau perusahaannya bagus ada aplikasinya. Kalau di perusahaan saya ini di kampus saya pakai namanya Talenta, talenta.co itu juga kerjasama ada dari luar. Nah kalau seandainya bagus, dia absennya bagus segala macam, kinerja bagus, nanti baru dapat reward. Nah, kalau seandainya nggak bagus, misalnya dia banyak bolosnya, ada surat panggilan, ada mekanisme SP1, SP2, SP3 ya. Seperti itu, surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, baru nanti ada apa tuh ada pemanggilan segala macam ya. Sistem panian nih. Jadi kalau punishment tuh nggak boleh langsung PHK ya, itu nggak benar secara ini ya. Secara hukum di Indonesia juga nggak benar. Jadi harus ada teguran dulu secara lisan, baru ada SP 1, SP2. Jadi teguran itu untuk konfirmasi kenapa gitu kan. Karena bisa jadi kalau dia nggak datang karena dia kecelakaan lah atau dia sakit lah, itu harus dikonfirmasi. Ya. Selanjutnya, ini juga ada dokumen-dokumen yang terkait nih, silakan dibaca aja ya. Ini hanya contoh ya. Nah, ada juga pengembangan SDM yang keempat tadi ya. Jadi ada menganalisa kebutuhan. Ini menganalisa dari bagian human research-nya. Terus menyampaikan formula analisis pegawai kepada departemen head. Dalam kalau dalam perusahaan, misalnya kita ada perusahaan ada bagian SDM yang paling utama, dan juga ada bagian subbagian, misalnya subbagian pemasaran, subbagian produksi, subbagian IT misalnya. Itu kan ada kepala departemen masing-masing. Nah, itu juga menganalisa sebenarnya apa sih yang dibutuhkan. Misalnya bagian IT yang dibutuhkan sekarang ini adalah pelatihan database atau pelatihan coding misalnya. Itu yang kurang. Nah, itu bisa minta ke bagian human resource untuk apa ya? Mencari pelatihnya dan mengalokasikan anggarannya seperti itu ya. Dan demikian sampai ya. Yang penting ada reportnya ya. Ujungnya harus ada report ya. Jadi pelatihan itu harus ada reportnya dan harus ada feedbacknya. Manfaatnya ke perusahaan itu apa. Jangan sampai kita pelatihan tapi nggak menambah kinerja. Misalnya penambahan kinerja apa? Sebelumnya karyawan ini ketika dia sebelum pelatihan itu kapasitas produksinya adalah 5. Setelah pelatihan kapasitas produksinya adalah 8. Misalnya seperti itu. Nah, itu harus terukur ya, jelas. Ya. Selanjutnya ada aspek manajemen. Nah, ini secara umum ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada actuating, ada controlling. Jadi perencanaan ini kalau kalian mau bikin bisnis harus jelas nih konsep bisnis seperti apa. Kita mau bikin peternakan, konsep peternakan seperti apa. Mau bikin pertanian hidroponik, konsepnya seperti apa. Ya, ada konsep perumahan dan segala macam ya. Sumber modal dari mana? Dari bank mana atau dari orang tua atau patungan segala macam, dari koperasi macam-macam itu harus jelas ya, harus jelas. Model rekrutmen, bentuk perusahaan, apakah harus bentuk PT, atau perorangan atau CV, nah itu harus jelas ya. Harus selesai dalam konsep perencanaan, dalam fungsi perencanaan ya. Kalau saran saya di zaman pandemi ini lebih baik jangan PT dulu ya. Karena PT itu pasti akan berpajak ya, akan dibayar harus bayar pajak. Jadi selama masa pandemi lebih baik jangan itu dulu sampai undang-undang cipta kerja ini jelas juga. Selanjutnya ada juga organizing. Organizing adalah organisasi dan tugas-tugasnya sistem organisasi bagian ya. Ada model evaluasi. Nah, kalau actuating adalah bagaimana mengaktualisasikan apa yang kita rencanakan tadi. Ya. Nanti ini masuk di tugas ya, nanti ada dibuat struktur organisasi ini. Tiap teman-teman harus tahu nih, tiap satu kelompok kan ada 5 orang, 5 sampai 6 sampai 7 orang gitu ya. Nah, itu bagian apa tuh? Tiap mana siapa direkturnya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, tugasnya masing-masing apa. Ya. Yang terakhir ada quality assurance ya. Nah, assurance itu dia memastikan bagaimana setiap jabatan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ada proses pencatatan dan biasanya juga ada namanya rotasi jabatan.
Ini sedikit saya sampaikan selalu contohnya, misalnya ada di perusahaan saya dulu bekerja tuh, ada satu pegawai senior, dia tuh merasa nggak betah bekerja di perusahaan itu karena suatu hal lah. Karena ada sesuatu yang buat dia itu nggak ideal. Dia pengen berhenti tapi ditolak terus karena perusahaan butuh dia gitu. Akhirnya untuk menjaga agar orang ini senior, karyawan senior bisa tetap di perusahaan itu, dia dipindahkan ke divisi lain. Artinya rotasi jabatan. Dan di divisi lain ternyata di sana orangnya lebih banyak, di sana kan banyak yang muda-muda dan dia juga lebih nyaman karena lebih banyak terbantu dibanding di bagian dia sebelumnya. Akhirnya sampai sekarang Bapak itu masih di perusahaan tersebut. Nah, karena adanya sistem rotasi jabatan itu penting ya. Bagaimana rotasi jabatan ini bisa membuat bisa mengurangi turnover karyawan. Nah, coba kita lihat kalau dalam permainan sepak bola. Apa perbedaan antara supporter bola dan pemain bola? Nah, supporter bola itu melakukan masing-masing ya, tapi tujuannya sama ya. Tujuannya sama, tapi melakukannya masing-masing. Tapi kalau kita kayak ini ada isu kita harus beli gerakan beli di warung tetangga, itu kan melakukannya masing-masing tapi tujuannya sama. Itu bagus tapi itu nggak kuat secara organisasi. Tapi kalau organisasi adalah melakukan bersama untuk tujuan yang sama, itu main bola. Jadi kita pemainnya. Ya, misalnya kita sebagai seorang yang punya minimarket atau kita punya usaha ya, kita melakukan bersama, tapi kita belinya di satu supplier, yaitu supplier yang punya Islam ya. Nah, itu akan lebih kuat ya. Itu bedanya ya, antara organisasi dengan yang bukan organisasi. Ya. Dan organisasi harus berubah sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya, ini sedikit menjelaskan tentang lingkungan organisasi. Ya. Jadi ada namanya internal environment. Ini dalam perusahaan kita ada juga yang di sekitar kita, yang warna hijau. Yang warna hijau ini adalah seperti adanya new entrance adalah pesaing baru, supplier, competition, pesaing, pelanggan. Substitutes itu adalah produk substitusi dari produk kita. Misalnya kopi, berarti substitusinya adalah teh. Sepatu, sendal gitu ya. Ya gitu ya, yang similar gitu ya. Produk substitusi seperti itu. Nah, itu bagaimana kita menjaga lingkungan itu tetap kondusif. Itu menjadi bahan pertimbangan dalam organisasi ya. Karena banyak perusahaan, saya lihat di perbankan syariah khususnya ya, itu yang banyak mencaplok HRD dari bank lain gitu ya. Misalnya perusahaan dari bank syariah, bank pemerintah syariah itu dulunya dia adalah HRD di BPJS gitu. Jadi banyak mereka itu mencaplok karyawan yang sudah jadi. Ya. Ini penting ya. Banyak ini ketika karyawan itu udah bagus, itu harus dijaga benar-benar. Karena akan banyak pencaplokan seperti itu. Contohnya kayak perusahaan Cook ya. Cook itu salah satu pendirinya dulu kalau nggak salah tuh saya lupa namanya, Stephen Jobs ya kalau nggak salah. Stephen Jobs itu kan dulu di perusahaan cola di Cook itu. Ini gajinya udah besar di situ. Gajinya udah besar. Tapi tiba-tiba datang tawaran dari perusahaan Apple. Apple waktu itu belum ada apa-apanya. Kayak nggak kayak zaman sekarang. Apple zaman itu belum ada apa-apanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Apple bagus. Dia nggak menawarkan gaji yang tinggi kepada Stephen Jobs. Tapi dia menawarkan adalah kebanggaan. Apa yang dikatakan Apple kepada Stephen Jobs? Wah, Stephen Jobs, kamu adalah orang yang hebat. Tapi mau sampai kapan kamu mau jualan air gula, kata dia. Mau sampai kapan kamu mau jualan air gula gitu kan. Jadi kan cola itu kan hanya air gula ya, air dicampur gula, udah gitu aja. Dia sebagai seorang yang pintar, cerdas, dia masih tertantang gitu kan. Iya benar juga sih, ngapain kerjaan saya adalah nganuin gula terus, air gula terus ya. Akhirnya dia mau pindah ke Apple dengan gaji yang waktu itu lebih sedikit daripada gaji dia waktu di Coke ya, minuman cola ya, kayak seperti ya, tapi yang warna biru tuh saya lupa gitu ya, masalah. Nah, itu penting ya. Kita harus bisa menjaga karyawan kita, apalagi dia termasuk karyawan, seorang partner bisnis, itu harus bisa kita jaga. Nah, kalau yang lebih luar lagi itu ada namanya sosial, ekonomi, politik, teknologi. Nah, kalau politik misalnya kayak omnibus law gitu, itu kan harus kita pikirkan ya. Bagaimana nasib karyawan kita, apakah kamu ikut, kondisi sosial, apakah aman apa enggak, legal hukumnya seperti apa, teknologinya kita harus selalu update ya. Jadi teknologi ini secara keniscayaan kita harus update dengan teknologi kalau nggak mau ketinggalan zaman ya. Jadi kalau orang dulu biasanya pakai Facebook, sekarang udah pakai WhatsApp, ya pakai WhatsApp ya, komunikasi pakai WhatsApp seperti itu.
Nah, ini yang mau saya jelaskan, ada namanya organization worldview. Jadi, yang pertama itu mechanistic view. Jadi itu kayak mesin. Kita mempekerjakan karyawan itu seperti mesin. Ya, ini mirip kayak dalam perusahaan Ford, itu dia kayak mesin. Jadi manusia bagaimana caranya karyawan itu bisa menguntungkan para pemilik modal. Dengan apa tuh? Ya, mereka bekerja aja tanpa tahu apa ya. Yang penting mereka kerja dapat gaji bulanan, udah cukup gitu kan. Di divisi masing-masing. Ya. Beda sama Toyota. Toyota itu dia sistemnya adalah organic view. Jadi Toyota dia punya perusahaan dan dia punya pemilik modal. Cuman mereka punya jati diri ya, maksudnya gini. Toyota itu punya jati diri. Jadi karyawannya itu merasa memiliki perusahaannya. Mau pohon. Dia merasa memiliki perusahaannya. Dia merasa memiliki perusahaannya. Dulu pernah kalau teman-teman lihat dalam buku The Toyota Way, dalam buku Toyota Way disebutkan bahwasanya ada berapa kasus waktu itu Toyota tuh punya kasus kerusakan apa itu saya lupa. Itu yang memberi solusi adalah karyawannya. Jadi karyawannya karena dia merasa dihargai oleh perusahaannya, akhirnya karyawannya sendiri yang menyelesaikan masalah itu karena dia bagian teknis seperti itu. Jadi gitu. Jadi perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang memiliki tujuan sendiri, ya. Dia punya tujuan sendiri, bukan seperti mesin. Jadi karyawannya tidak melakukan seperti mesin. Nah, mesin itu artinya apa? Dia hanya nyari untung aja buat pemilik perusahaan seperti itu. Ada juga yang memiliki sistem sosial, ya. Selain memikirkan individu, milik modal, ada juga organisasi, tapi dia memikirkan kepentingan sosial, ya. Seperti CSR, dia peduli kepada lingkungan, ya, peduli kepada masyarakat sekitar. Jadi dia harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, ya. Bagaimana dia memberikan suntikan modal, memberikan pelatihan UMKM segala macam, itu juga harus dipikirkan, ya. Jadi dia punya tujuan sosial. Nah, ini adalah anjuran organisasi. Silakan teman-teman baca sendiri. Saya kira cukup. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal diskusi yang sudah saya sampaikan di grup, di forum, ya. Syukran. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.